Selamat pagi anak kelas 1 dan kelas 2. Kita akan ibadah bersama-sama ya hari ini. Nah, untuk mengawali ibadah kita mau memuji Tuhan dulu nih. Judulnya adalah Tanda Paku. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Kita akan dengerin firman Tuhan, tapi kita mau berdoa dulu ya. Doa ini akan dipimpin oleh teman kamu dari kelas 2C. Teman-teman kelas 1 dan 2, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami kelas 1 dan 2 bisa beribadah bersama walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami anak-anak kelas 1 dan 2 supaya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, tolong berkati juga orang tua kami yang selalu menolong kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus disalibkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mereka dalam perjalanan berbicara atau bercerita tentang apa yang baru saja terjadi dengan guru mereka. Wajah mereka terlihat sangat sedih. Mereka murung, tidak ada lagi sukacita, karena mereka tahu bahwa Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tetapi sementara mereka berbicara, tiba-tiba Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengenalinya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apa sih yang sedang kalian bicarakan?" Lalu mereka dengan hati sedih bertanya kepada Yesus, "Apakah kamu tidak tahu apa yang baru saja terjadi beberapa hari ini?" Kemudian mereka menceritakan apa yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Kata mereka, "Guru kami, Yesus, yang selalu berbuat baik dan menolong semua orang, ditangkap oleh para pemimpin itu. Mereka menyalibkan dia, lalu menguburkan dia. Tetapi tadi pagi, teman-teman kami yang perempuan pergi ke kuburnya dan mendapati bahwa kuburnya telah kosong. Kemudian mereka kembali dan membawa berita kepada kami, katanya mereka bertemu para malaikat dan kata malaikat kepada mereka, ia sudah bangkit, ia sudah hidup lagi." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kenapa kalian tidak percaya apa yang telah dikatakan para nabi kepada kalian? Bukankah Mesias memang harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu
Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Tidak terasa dalam perjalanan mereka, hari sudah semakin gelap. Mereka sudah hampir sampai dan mereka meminta Dia untuk mampir tinggal bersama-sama dengan mereka karena hari sudah malam. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi saat itu juga, Ia lenyap dari antara mereka, dan mereka berkata, "Hei, itu Yesus, Dia benar-benar hidup." Dan dengan hati senang, penuh semangat, mereka kembali ke Yerusalem, memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus dan Dia benar-benar sudah bangkit. Dia hidup. Wah, kebangkitan Tuhan Yesus membawa sukacita ya. Seperti dua murid tadi, dari yang murung, susah, bersedih, kembali menjadi sukacita setelah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka merasa punya harapan lagi loh. Tuhan mereka benar-benar hidup. Mereka punya penolong yang hidup. Dengan begitu, mereka menjadi semangat untuk menceritakan kebangkitan Yesus kepada yang lainnya juga. Nah, Tuhan Yesus juga sudah bangkit untuk kita semua loh. Untuk anak-anak, untuk orang tua, dan semua orang. Jadi, seharusnya kita juga bersukacita dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus hidup dan hadir untuk kita. Untuk anak-anak, Tuhan Yesus hadir lewat orang di sekitarmu, seperti orang tuamu. Tuhan menolong kamu lewat orang tua. Misalnya, saat sekarang kamu harus belajar di rumah nih. Nah, Tuhan menolong kamu bisa tetap belajar melalui orang tua yang mendampingi kamu. Tuhan juga hadir lewat orang-orang yang sayang dan peduli pada kamu. Tuhan memberikan kesehatan yang cukup bagi kita, memberkati papa mama kita, melindungi keluarga kita, dan yang lainnya. Walaupun keadaan sulit, mari percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kita, memberi kemampuan pada kita untuk melewati semua ini. Jadi, karena Tuhan sudah bangkit dan menolong kita, seharusnya anak-anak seperti dua murid tadi tidak lagi bersusah hati, tetapi terus bersukacita dan semangat untuk melakukan hal baik ya. Misalnya, walaupun mungkin sekarang keadaan kita sulit nih, karena semuanya harus dilakukan di rumah. Kita jadi gak bebas beraktivitas, kadang sedih juga sih, tapi tetap semangat belajar dengan rajin ya. Sukacita, menolong orang tua, selalu bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Ayo anak-anak kelas 1 dan 2, kita mensyukuri kebangkitan Tuhan Yesus dengan sukacita dan semangat ketika melakukan berbagai kegiatan walaupun kita sedang dalam keadaan seperti ini. Semuanya harus dilakukan di rumah saja. Ayo semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhannya hari ini ya.
Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah hadir dan menjadi penolong bagi kami semua. Tolong kami juga agar bisa seperti murid yang kembali bersukacita karena kebangkitan-Mu itu. Di tengah masa sulit kami saat ini, biarlah kami juga tetap semangat belajar dan melakukan berbagai kegiatan di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong berkati orang tua kami yang bekerja dan juga tetap mendampingi kami belajar. Berkati guru-guru dan teman-teman kami yang juga harus bekerja dan belajar dari rumah masing-masing. Tuhan, berkati bangsa Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona ini agar semuanya cepat berlalu. Kami bersyukur dan memohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.